Kalau kita bicara soal keamanan siber sebuah negara, mungkin yang kebayang itu pusat data canggih yang dijaga super ketat. Tapi gimana kalau saya bilang, keamanannya justru diukur dari sesuatu yang jauh lebih kecil, sesuatu yang sering banget kita abaikan. Nah, kutipan ini tuh pas banget buat ngebuka cerita kita kali ini. Kisah nyata soal keamanan digital itu ternyata nggak selalu ada di balik layar server-server canggih, tapi justru ada di lapangan, di garda terdepan, di mana manusia dan teknologi ketemu dalam kondisi yang, ya, seringkali jauh dari kata ideal. Coba deh, bayangin kontras yang satu ini. Di satu sisi, ada poster pemerintah yang keren banget nunjukin visi masa depan kesehatan digital lewat Satu Sehat. Tapi pas kita nengok ke sebelahnya, kita lihat realita yang sesungguhnya. Komputer jadul, dan yang paling bikin deg-degan, password Wi-Fi dan sistem ditempel gitu aja di monitor. Visi dan realita yang benar-benar beda jauh. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam yuk. Sumber yang kita bahas ini nggak cuma nemuin satu atau dua masalah loh, tapi ada 12 celah sunyi. Kenapa disebut sunyi? Karena sering nggak kedengeran. Tapi kalau digabungin, wah ini bisa jadi masalah sistemik yang serius. Yap, 12 titik kegagalan spesifik. Ini bukan lagi soal satu observasi di satu puskesmas saja, tapi ini bisa jadi sebuah pola yang terjadi di banyak tempat di seluruh negeri. Ini yang bikin ceritanya jadi penting banget. Pertanyaan bagus, di mana aja sih sebenarnya kelemahan-kelemahan ini? Nah, ternyata ke-12 celah ini bisa kita kelompokkan jadi 3 area utama yang saling nyambung satu sama lain. Pertama, ini masalah klasik, teknologinya sendiri. Kita ngomongin soal komputer yang udah kayak peninggalan sejarah. Akun-akun penting tanpa pengamanan lapis kedua atau two-factor authentication, pakai Wi-Fi publik buat kerjaan resmi, sampai vendor software lokal yang mungkin keamanannya belum standar tapi udah nyambung ke sistem nasional. Ini fondasi yang goyang banget. Oke, kalau tadi soal alatnya, sekarang kita geser ke penggunanya, alias manusianya. Karena ini juga nggak kalah penting. Kategori kedua ini adalah soal kebiasaan sehari-hari. Hal-hal yang kelihatannya sepele demi praktis, kayak nulis password di sticky note, satu akun dipakai rame-rame, sampai kirim kunci API lewat WhatsApp. Simple, tapi resikonya besar. Dan yang terakhir, kita naik ke level yang lebih tinggi, masalah sistemik di tingkat organisasi. Nggak ada pelatihan keamanan buat staff, faktor burnout atau kelelahan yang bikin orang ambil jalan pintas, nggak ada rencana darurat kalau ada serangan, dan, ini yang bahaya, ada anggapan, kita kan cuma klinik kecil, siapa juga yang mau ngehack? Ini semua menciptakan badai yang sempurna. Nah, dari semua masalah tadi, pertanyaan terbesarnya adalah, kenapa sih ini semua bisa terus terjadi? Apa karena orang-orang yang nggak peduli? Atau malas? Ternyata, jawabannya jauh lebih dalam dari itu. Kutipan ini benar-benar kena banget. Di satu sisi, sebagai orang yang paham teknologi, pasti gemes banget pengen teriak, ini salah, itu nggak aman. Tapi di sisi lain, saat kita lihat realitanya, lihat wajah lelah para staf, kita jadi mikir ulang. Ini bukan lagi soal teknologi, tapi soal kemanusiaan. Dan slide ini nunjukin inti masalahnya. Tuntutannya adalah keamanan yang sempurna, kompleks, tanpa kompromi. Tapi realita bagi seorang perawat misalnya, mereka harus kerja 12 jam, ngelayanin ratusan pasien, dan input data ke 3 sistem yang beda-beda. Di tengah semua itu, kita minta mereka jadi ahli keamanan cyber juga. Rasanya nggak adil ya. Jadi, poin utamanya adalah, kalau masalahnya itu manusiawi, solusinya juga harus manusiawi. Nggak akan berhasil kalau kita cuma nyalain staff yang udah kewalahan. Kita harus ubah cara pandangnya, ubah pendekatannya. Sumber ini ngasih beberapa ide solusi yang cerdas banget. Intinya, gimana caranya bikin hal yang aman itu jadi hal yang paling gampang dilakukan. Contohnya, daripada cuma ngelarang sticky note, kenapa nggak sediain password manager yang gampang dipakai? Atau otomatiskan update keamanan, jadi staff nggak perlu pusing. Fokusnya adalah membantu, bukan menghakimi. Lalu, dengan semua temuan ini, apa artinya buat proyek raksasa seperti Satu Sehat? Apakah ini pertanda kegagalan? Eits, tunggu dulu. Ceritanya mungkin nggak seperti yang kita bayangkan. Ini bukan tentang kegagalan. Ini pertanyaan yang wajar banget muncul di kepala kita kan? Dengan semua masalah ini, gampang banget untuk menyimpulkan kalau transformasi digital kesehatan di Indonesia itu gagal. Tapi, sumber ini ngasih kita perspektif yang jauh lebih bijak. Ini dia kuncinya, sebuah ide yang kuat banget. Satu Sehat itu ternyata bukan sumber masalahnya. Sebaliknya, dia itu kayak cermin raksasa. Cermin yang nunjukin semua masalah keamanan yang sebenarnya udah lama ada, tapi tersembunyi dan terpisah-pisah. Dengan adanya Satu Sehat, semua masalah itu jadi terhubung, dan taruhannya naik dari sekedar risiko lokal jadi risiko nasional. Kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pemikiran akhir. Ternyata, kerentanan terbesar itu bukan ada di barisan kode program, tapi ada di kita, elemen manusianya.
Pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana membuat teknologi yang lebih aman, tapi bagaimana kita merancang keamanan yang lebih manusiawi.